Halo Sobat Usman, balik lagi di channel Sinyo Kanari Breed. Video kali ini, saya mau kasih lihat ke teman-teman dimana si anakan yang kemarin kita review sekarang sudah semakin bertumbuh besar. Terus seperti yang teman-teman lihat, anakannya udah mulai belajar makan telur rebus sendiri tuh. Oh iya, untuk teman-teman yang mau lihat keseharian saya gimana, silakan teman-teman follow Instagram Sinyo Kanari Breed. Silakan di follow untuk teman-teman yang memang mau lihat keseharian saya seperti apa, kemudian mau berinteraksi, misalkan tanya jawab lewat DM atau lewat WhatsApp. Ada di sana WhatsAppnya, ada di Instagram Sinyo Kanari Breed. Silakan teman-teman follow ya. Ini yang paling depan itu anakannya. Itu anakan yang paling besar kayaknya teman-teman. Yang di tangkringan itu yang kedua. Nah, di sisi anakan ini diloloh sama indukannya. Nah, hari ini sudah terpantau pintar makan telur tuh. Sudah jago banget makan telurnya ini anak. Ya 2-3 hari kemarin anak ini udah mulai matokin telur, terutama yang satu ini. Kalau yang 3 lagi belum terlalu rajin kelihatan makan telur. Nah, ini tanda-tandanya si indukannya sudah bisa agak berkurang capeknya untuk meloloh anakan, karena beberapa dari anakannya ini udah mulai mandiri makan. Meskipun masih di tahap makan telur. Yang saya tunggu itu dia udah mulai makan pakan bijian. Nah, ini lihat teman-teman ya, dia udah mulai, udah mulai makan bijian tuh. Nah, tuh dia lagi ngupas tuh. Cuman saya lihat si anakan yang paling besar ini dia belum intens atau belum sering banget makan sendiri. Dalam artian dia udah belajar makan bijian, tapi masih minta diloloh juga sama ibunya. Nah, itu masih 50-50. Kalau dia udah rajin makan bijian sendiri, kalau telur kan dia udah pinter tuh karena lembut, tapi patokannya ke bijian. Nah, itu satu lagi juga tuh teman-teman, udah mulai makan bijian. Nah, kalau udah pada pinter, kelihatan udah sering banget makan bijian, terus udah nggak merengek-rengek minta diloloh lagi sama ibunya, sama indukannya, itu sudah bisa aman kita pisahkan. Nanti kita pisahkannya ke peliharaan anakan di sini. Nah, ini anakan. Jadi bisa dipisah ke sini. Kemudian kita bisa kondisikan si indukannya itu untuk siap kawin lagi. Kalau kita mau memang kejar produksi yang maksimal. Nanti setiap perkembangan saya terus bikin videonya ya teman-teman, karena ada juga teman-teman yang nanya gimana caranya ngawinin indukan setelah dipisah dari anak, cara misahnya di umur berapa. Nah, nanti saya buat lagi videonya, makanya teman-teman pantengin terus video ini. Mudah-mudahan untuk video-video yang ke depan diupload itu bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang baru ternak kenari, awal-awal baru nyoba ternak kenari. Nah, kita deketin dulu. Tapi kalau dideketin biasanya langsung pada panik kalau dideketin, makanya tadi saya shootnya dari jauh teman-teman ya. Nah, ini udah, kalau ini sih sudah bisa dikatakan 90% jika Tuhan mengizinkan ini aman semua anakannya. Siap kita panen semingguan lagi lah. Tuh, ada 3 indukannya yang paling kanan ini teman-teman ya. Indukannya. Ini satu lagi. Nah, ini yang anakan 4, yang atas teman-teman. Nih, lagi ngeloloh juga. Ini yang jadi 2 anakannya.
Ini hampir sama, beda 4 hari lah. Kalau ini telur pertama netesnya itu kan kemarin tanggal 22 Januari. Kalau yang atas ini netesnya 26 Januari. Ini puji syukurnya teman-teman, anakannya sehat-sehat, terus warna dasarnya juga cukup menjanjikan. Nanti kita lihat perkembangannya lagi. Kalau memang masih bertahan di sini anakannya, nggak ada yang ngambil, saya juga mau lihat nanti sampel mutasinya gimana. Karena apalagi yang dua ini warna dasarnya unggul dibanding sama yang duanya lagi. Nah, itu teman-teman ya. Ini empat-empatnya satu sarang, satu bapak satu ibu, tapi warna dasarnya bisa beda. Yang dua tetasan pertama itu, tetasan ke-1 dan kedua, patternnya lebih tua warna dasarnya. Yang ketiga dan keempat dia agak muda warnanya. Video berikutnya mungkin teman-teman pas kita panen anakannya aja. Yang ini dulu mungkin, atau nanti bareng pas panen sama yang kloter yang di atas ini, yang dua. Ini berarti kebukti teman-teman ya, indukannya bagus. Kalau teman-teman punya indukan bagus ngeloloh, dipertahankan, jangan dijual. Kalau banyak indukannya, misalkan ada yang mau dijual ya nggak masalah. Tapi kalau seperti saya gini, inilah 2 betina induk produksian yang ini khususnya nih udah lumayan banyak produksinya, terus sampai botak. Tapi ya botak karena pinter ngeloloh, makanya dia mau sampai botak segimanapun ini saya sayang ini teman-teman. Jadi mau saya simpen terus ini betinanya, mudah-mudahan dia sehat terus. Nah, nanti setelah ini juga ada treatment atau perawatan indukan betina yang setelah lepas ngeloloh dari anakannya. Karena ini pasti capek banget teman-teman, ngeloloh 4 bisa gedenya rata semua seperti itu, pasti sangat capek. Memang mungkin kemungkinan betina yang setelah lepas loloh dari anakan pasti birahi lagi. Cuman ya kalau nggak ada jeda istirahatnya ya kasihan, takutnya nanti dia ngeloloh yang kedua setelah ini, misalkan ngeloloh anakan periode setelah ini nggak maksimal. Nah, jadi kalau bisa diistirahatkan, nantilah videonya juga saya buat ke teman-teman biar teman-teman bisa lihat di situ cara saya kayak gimana. Cukup 3 hari nanti kita treatmentnya supaya si indukan ini seger lagi, fit lagi. Jadi pada saat produksi yang berikutnya setelah ini, si hasilnya juga bisa maksimal lagi. Kayak gitu teman-teman ya. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Sukses terus teman-teman untuk ternak kenarinya, semangat terus dan happy breeding.